Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Saudara, pasti di antara kita selalu menginginkan kulit wajah yang sehat dan juga terawat seperti public figure. Nah, namun seringkali kita juga merasa bingung ya kemudian untuk menentukan treatment apa yang cocok dan tentunya mampu untuk memberikan hasil yang kita inginkan. Nah, yang pasti tentunya dengan harga yang sesuai dong ya. Nah, jangan khawatir karena Anda juga tetap bisa mendapatkan treatment yang berkualitas dan juga hasil yang memuaskan, tapi tidak bikin kantong jebol. Wah, penasaran ya? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Ganasari hanya di Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya sudah hadir di sini Dr. Andrea Surya dari Klinik Kecantikan Derma Pro Jakarta. Halo, apa kabar dokter? Kabar baik, Kak. Terima kasih sudah hadir lagi di sini. Kita mau bahas mengenai treatment kecantikan yang memuaskan, yang tepat, tapi tidak bikin kantong jebol ya. Ya, Itu yang paling pastinya. penting nih ya. Pertanyaan pertama nih dokter, sekarang banyak banget yang mengeluhkan kalau kulit wajah tuh sering kusam, lalu muncul flek hitam, dan yang kita paling sering dengar nih ada kata penuaan dini ya. Ini penyebabnya apa tuh dokter? Oke, jadi yang namanya penuaan dini gitu ya, itu disebabkan karena faktor ini juga ya keseharian kita, pola hidup kita. Misalnya kita itu sering larut malam tidurnya. Nah, kalau misal begadang itu kan sel-sel tubuh kita harusnya regenerasi, Kak. Nah, pada saat kita begadang itu tidak terjadi regenerasi sel, ya maka dari itu ada penuaan. Jadi selnya akan sel mati terus yang ada hidup di kulit kita. Jadi nanti kulitnya makin kendur, terus juga kerutan makin terbentuk gitu ya. Dan ditambah juga semakin kesini kan polusi itu makin heboh juga ya. Kalau bisa kita keluar pasti langsung tuh pas kita cuci muka itu pasti ada debu semua. Nah, itu juga bikin skin barrier kita juga terkena dan gampang juga terjadi yang namanya kusam dan juga nanti ujung-ujungnya bisa jerawatan. Dan juga ada faktor lain seperti genetik. Genetik kan dari keturunan bisa juga tuh gampang terjadinya flek. Kalau kena matahari dikit aja keluar sebentar langsung jadi flek, bentar-bentar flek. Nah, itu genetik yang memang kita harus pakai sunblock setiap kali keluar rumah. Dan juga yang nggak bisa kita hindari satu lagi adalah proses aging. Semakin tua kita kan pastinya kulit itu makin kering gitu ya, makin kerutan makin dalam. Nah, maka dari itu kita memerlukan treatment untuk mengatasi itu semua. Oke, baik. Jadi proses aging ini tidak bisa kita lawan, semua orang pasti bisa menua, kemudian ditambah lagi sekarang banyak sekali faktor-faktor eksternal ya tadi ya. Ada polusi, kemudian sekarang kerjaan banyak yang bergadang begitu ya, sehingga jadinya mungkin kulitnya masih di umur 20-an udah kelihatan 30-an, 40-an gitu ya. Belum muncul keriput, belum muncul kerutan, udah kelihatan tua duluan. Padahal kita pengen forever young katanya ya dok. Iya, pastinya dong harus. Baik. Nah, di Klinik Derma Pro ini ada treatment yang bisa membuat kulit wajah terlihat sehat dan juga awet muda. Treatmentnya seperti apa nih dokter? Nah, jadi treatment kita itu ada yang namanya Milky Baby Skin. Nah, treatment Milky Baby Skin ini dia menggunakan yang namanya stem cell. Jadi stem cell itu kan dipercaya untuk regenerasi sel kulit kita. Yang dimana kan tadi kita ada sebutkan kalau misalnya kita kurang tidur itu memang regenerasi selnya nggak terbentuk, makanya kita lebih penuaan dini. Nah, dengan penggunaan yang namanya stem cell ini akan menggantikan kulit kita itu akan lebih cerah, lebih lembab dan juga nggak ada kerutan di wajah. Karena efeknya sendiri dia punya dua kandungan. Yang pertama itu dia buat anti aging, jadi anti inflamasi juga, dan yang kedua anti polutan. Jadi lengkap banget. Yang pertama itu anti aging yang tadi udah disebutkan tuh lebih cerah, lebih lembab, juga anti kerut. Lalu untuk anti polutan itu dia sebagai perlindungan dari kulit kita, jadi skin barrier diperkuat. Jadi kalau misalnya kita keluar ruangan gitu ya kena polusi itu nggak gampang terjadi yang namanya flek ataupun jerawat sekalipun juga itu nggak terbentuk. Oke, baik. Karena adanya penuaan dini, ini dibikin jadi baby skin lagi gitu ya dokter. Betul, sesuai namanya. Treatmentnya sesuai banget nih, Milky Baby Skin kemudian. Ini boleh cerita nggak dokter tahapan treatmentnya seperti apa? Lalu kandungannya tadi selain stem cell ada apa aja sih di dalam treatment ini? Jadi kalau misalnya Milky Baby Skin ini tahapannya pertama kan kita harus konsultasi dulu ya kebutuhannya seperti apa gitu ya. Kita lihat juga ada kerutan terus kulitnya kering. Maka itu perlu untuk kita lakukan yang namanya Milky Baby Skin ini. Pertama-tama ya kita cuci wajahnya dulu pasiennya. Lalu kita bisa anestesi ataupun tidak anestesi. Kalau misalnya pun anestesi itu di kasus tertentu. Misalnya pasien itu nggak
tahan sakit ataupun misalnya dia ada keluhan lain seperti bopeng atau enggak scars. Kalau misalnya itu kan pas kita pengerjaan Milky Baby Skin itu bisa kita buat juga, bisa dibilang regenerasi selnya itu lebih bagus karena kan yang namanya Milky Baby Skin ini kita menggunakan dermapen. Jadi kita buat luka di kulitnya. Tapi kalau misalnya scarsnya dalam, biasanya kita buat lebih agresif lagi, jadi lebih berdarah-darah. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti regenerasinya kan lebih bagus, bopengnya juga makin samar. Terus setelah itu ya kita lakukan Milky Baby Skin-nya dan terakhir kita akan gunakan masker. Baik. Sebagai pelengkap. Jadi bentuk treatmentnya itu di dermapen tadi ya, dilukai kulitnya, tapi tadi ada serum begitu yang dimasukkan ke kulit ya berarti ya? Serum yang dimasukin ke kulit. Baik. Jadi anestesinya juga disesuaikan dengan kebutuhan begitu ya. Kalau yang tahan sakit atau tadi yang sampai bopeng, baru tuh di anestesi. Kemudian kalau nggak ternyata berarti nggak sakit-sakit banget tuh dokter ya? Nggak sakit-sakit banget. Karena pasienku juga ada gini nih Kak. Kalau misalnya dok, aku pengen perawatan yang nggak ada downtime-nya. Terus juga aku bentar lagi aku mau berangkat juga nih. Gitu kan, sejam lagi aku harus pergi. Oke, ya udah kita melakukan Milky Baby Skin itu udah paling tepat karena nggak ada downtime. Yang kedua nggak perlu anestesi. Karena ini nyaman bisa dibilang. Karena kan fungsi protektifnya itu kita menggunakan jarum yang nano, jadi nggak terlalu yang bikin merah ataupun bikin luka-luka. Gitu. Jadi kondisi itulah yang nggak perlu dianestesi dan langsung bisa beraktivitas. Jadi buat yang nggak takut sakit tadi kemudian atau punya waktunya cuma sebentar, nggak mau ada downtime, ini bisa dipilih kemudian treatmentnya ya. Untuk hasil maksimal ini diulangnya harus berapa kali, lalu kisaran harganya berapa nih untuk Milky Baby Skin? Jadi kalau misalnya untuk pengulangannya biasanya kita ulang sebulan sekali, tergantung kasusnya nih. Kalau misalnya kasusnya dia untuk ngelembapin kulit, untuk kerutan, biasanya sebulan sekali sampai 3 kali itu dapat hasil maksimalnya. Nanti tinggal di maintenance saja bisa 4 sampai 6 bulan sekali. Tetapi kalau misalnya dia keluhannya lebih ke scars atau bopeng, memang itu sesinya tergantung dari bentuk scarsnya sendiri. Karena scars itu kan ada yang beda-beda ya, ada yang hanya cekung dikit, ada yang sampai dalam banget. Dan itu bervariasi antara 3 sampai 5 kali pengerjaan. Nah, tapi kalau misalnya yang kabar baiknya adalah kalau misalnya scars kita perbaiki, nanti itu bisa dibilang hasilnya permanen karena dia nggak bakal turun lagi. Karena ada perangsangan dari elastin, kolagen gitu ya dari stem cell ini sendiri. Kisaran harganya berapa dok? Ini yang paling penting nih kayaknya ya. Kalau misalnya untuk Milky Baby Skin itu hanya dengan 7.500.000 itu udah dapat perawatan ini. Baik, cukup terjangkau ya tadi ya karena pasti nggak bikin kantong jebol itu yang dicari-cari ya sama pemirsa di rumah. Nanti kita ngobrol lagi ya dokter ya, karena selain tadi dengan Milky Baby Skin ada treatment lain juga yang tadi khusus untuk bopeng dan juga scar ya. Dan ada juga buat under eye ya, menarik nih ya. Nanti kita ngobrol, tapi kita tahan sebentar. Jangan kemana-mana, kami segera kembali tetap di Bincang Kita. Ada kembali di Bincang Kita Saudara, saya masih bersama dengan Dr. Andreas Surya dari Klinik Derma Pro Jakarta. Baik, kita lanjut ngobrol lagi ya dokter. Tadi kita sempat bahas mengenai treatment Milky Baby Skin, ini untuk penuaan dini begitu ya, dan juga bisa bikin kulit jadi lebih glowing begitu ya. Nah ini ada juga treatment untuk pasien yang dengan keluhan scar atau bopeng bekas jerawat. Treatmentnya seperti apa nih kalau di Derma Pro? Nah, kalau misalnya treatment seperti bopeng atau scars, itu kita ada yang namanya rejuran atau yang kita sebut dengan DNA salmon. Nah, rejuran ini merupakan DNA salmon yang paling terbaru dan dia itu berfungsi untuk merangsang yang namanya kolagen dan juga elastin. Jadi kan kalau misalnya yang namanya bopeng itu kan berarti ada kulit yang rusak di bawah kulit itu ada scars gitu ya. Jadi dia itu seperti kulit yang merekat ke dalam dan itu perlu untuk dilepaskan. Dan juga dirangsang kolagen dan elastin, begitu nanti dilepaskan itu nanti dia akan mengembang jadi rata seperti permukaan kulit lainnya. Dan disitulah penggunaan DNA salmon, jadi nanti kita akan melakukan yang namanya subsisi atau penyuntikan di bagian scarsnya itu dan kita akan merangsang kolagennya, jadi nanti bakal rata. Gitu. Baik. Ini untuk mereka yang punya scar ya. Biasanya scar ini terbentuknya tuh karena apa aja sih dokter? Nah, scars itu terbentuk dari jerawat. Biasanya itu pertama-tama dari komedo dulu nih. Kan yang namanya polusi itu masuk ke dalam pori-pori ataupun kulit mati, dan juga itu ada peradangan. Dan juga kalau misalnya kita di luar ruangan kita sering pegang-pegang kulit tuh biasanya bakal jadi jerawat. Jadi nggak boleh kita memegang kulit langsung gitu, harus cuci tangan dulu. Nah, kalau misalnya udah terbentuk jerawat itu nanti bakal ada 3 endingnya. Yang pertama dia sembuh sempurna, itu berarti dia
rutin untuk ditotol obat jerawat ataupun nggak dipegang-pegang. Yang kedua, dia bakal bekas warna. Biasanya totol jerawat tapi dia masih ada inflamasi atau karena terkena gesekan, biasanya kena masker atau misal kegesek tangan tuh bisa juga. Lalu yang terakhir bopeng. Bopeng itu berarti infeksinya dia lebih dalam. Itu biasanya karena ada campur tangan kita pegang-pegang gitu. Jadi ada kuman yang masuk ke dalam, makin ke dalam juga, dan biasanya itu jerawat batu ataupun jerawat biasa. Dan itu membesar dan itu hasilnya bakal jadi scars. Itu yang tidak bisa dihilangkan tuh karena udah jadi bopeng gitu ya. Kalau yang bekas-bekas warna kan masih bisa tuh ya kita treatment pakai skincare apa tuh kadang-kadang masih bisa hilang. Tapi kalau udah jadi bekas bopeng ini harus di treatment. Nah tadi kan kalau pakai Milky Baby Skin juga bisa yang ngilangin Bisa bopeng. juga. Ini bedanya dengan Rejuran ini seperti apa dokter? Nah, jadi kalau misalnya untuk Milky Baby Skin itu kan kita menggunakan dermapen. Jadi dermapen itu akan menusuk bagian yang kulit yang bopengnya itu. Tetapi untuk yang tusukan dari dermapen itu nggak cukup efektif untuk menaikkan si scars ini. Memang dia bisa, tapi kurang efektif. Nah, dengan penggunaan Rejuran ini kita bisa dengan subsisi lalu kita isi di bawah dari scarsnya itu. Jadi nanti dia akan mengangkat bagian scarsnya dan nanti akan bakar rata seperti kulit lainnya. Baik. Jadi lebih efektif lagi begitu ya kalau memang tadi bopengnya lebih dalam atau banyak. Cowok-cowok tuh biasanya dokter ya kadang-kadang kan mungkin dari masa remaja jerawatannya masih ada bekas bopengnya, bisa nih di treatment kemudian Bisa ya. banget. Baik. Nah dokter, tadi kita sempat bahas nih biasanya orang yang kalau yang treatment itu kan di bagian wajahnya udah glowing kemudian tapi bagian under eye-nya tuh masih suka gelap begitu ya. Ini ada treatment khusus juga di Dermapro? Ada treatment khusus kita yang terbaru namanya Milky Baby Eyes. Jadi Milky Baby Eyes ini dia merupakan skin booster terbaru yang khusus buat daerah mata. Nah, isi kandungannya adalah DNA salmon. Tapi ini beda dengan yang Rejuran tadi. Karena ini khusus untuk bawah mata. Jadi nanti perlu kita suntikan di daerah bawah mata. Lalu nanti mungkin memang akan terbentuk ya namanya bentol-bentol gitu ya sekitar ya 2 hari, 3 hari. Tapi nanti akan ini bakal tergantikan terbayarkan untuk hasilnya yang bagus banget. Karena dia bantu untuk yang namanya dark circle gitu ya, mata panda. Dan juga untuk kulit yang kering, misalnya kan kita banyak tuh yang ada kayak kerutan di bawah mata, itu nanti kulitnya akan lebih lembab. Jadi nanti lebih tersamarkan, lebih segar, lebih fresh. Baik. Nah dokter, ini biasanya kalau orang punya mata panda begitu, ini karena gaya hidup atau ada genetik atau seperti apa tuh kemudian dok? Nah jadi kalau misalnya untuk ya mata panda itu sendiri memang betul tadi yang dari genetik, dari keturunan biasanya. Kalau misalnya dari orang tua kita itu memang ada mata panda, biasanya nanti ke depannya kita akan ada mata panda juga. Itu juga dipengaruhi sama usia. Jadi genetik dan usia itu ikut campur buat yang bawah dari circle-nya. Tapi dengan penggunaan treatment ataupun masker mata itu akan mengurangi, jadi lebih samar. Dan juga memang yang namanya sekarang kan pola hidup itu sering yang begadang gitu ya, daerah bawah mata itu akan lebih gelap, jadi mata panda itu perlu banget ya namanya istirahat dan juga melakukan treatment. Jadi biar lebih seimbang gitu ya, jangan sampai kulit wajah udah glowing, tadi bopengnya udah bagus, nggak taunya bagian bawah matanya tetap gelap, jadinya nggak seimbang begitu ya. Jadi ada treatment terbaru khusus dari Dermapro, Milky Baby Eyes, khusus untuk bagian bawah mata. Kalau untuk treatment Rejuran Salmon dan Milky Baby Eyes ini bisa satu kali saja atau perlu diulang atau seperti apa dok? Untuk yang penggunaan DNA salmon ini memang harus diulang. Sekitar 3 kali pengulangannya itu dilakukan sebulan sekali. Jadi 3 bulan berturut-turut untuk hasil sekitar 6 bulanan. Dan juga kalau misalnya untuk di maintenance itu biasanya 4 sampai 6 bulan sekali. Kalau misalnya pengen hasilnya lebih permanen. Karena kan yang namanya usia ataupun yang namanya pola hidup yang begadang itu kan terus berlanjut. Jadi supaya tetap permanen hasilnya, tetap lembab, tetap cerah, nggak terbentuk yang dark circle, ya memang kita harus maintenance, kita suntikin DNA salmon. Baik. Jadi tiap pasien juga beda-beda kali dokter ya tadi ya. Kondisinya seperti apa, nanti harus diulangnya seperti apa, disesuaikan juga dengan tiap pasiennya kemudian ya. Baik, kita istirahat lagi dokter ya. Masih banyak nih yang mau dibahas, tapi mungkin bagi saudara di rumah yang sudah tertarik ingin tanya-tanya langsung begitu ya, bisa berkunjung ke akun Instagramnya ya dokter ya. Ada di @klinik_dermapro Jakarta, di sana bisa lihat-lihat terlebih dahulu. Nanti kita ngobrol lagi ya dengan dokter, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Kita. Saya masih bersama dengan Dr. Andrea Surya dari Klinik Dermapo Jakarta. Kami sedang membahas perawatan yang murah tapi berkualitas. Gak bikin kantong jebol ya dokter ya? Aman Kak. Oke. Tadi ada 3 treatment yang kita bahas. Ada Milky Baby Skin, ada Rejuran DNA Salmon, dan juga Milky Baby Ice kemudian. Kita bahas ya dokter ya. Ini kalau untuk Rejuran DNA Salmon dan Milky Baby Ice, perlu persiapan apa biasanya? Tahapan-tahapannya boleh cerita tuh dokter? Jadi untuk tahapannya sendiri, kita nanti akan mencuci wajah pasiennya dulu, lalu kita harus anestesi. Nah, berbeda sama Milky Baby Skin yang tadi mungkin nggak perlu anestesi, tapi kalau ini perlu anestesi. Karena pengerjaannya itu nanti menggunakan suntikan. Dari yang tadi Rejuran ataupun Milky Baby Ice, dua-duanya suntikan, ya makanya kita harus anestesi karena ini memang kurang nyaman. Jadi sedikit lebih sakit ya? Sedikit lebih sakit, bener. Jadi pas nanti kita penggunaan jarumnya itu memang pas nusuknya nggak sakit, tapi begitu masuk obatnya mungkin lebih perih. Untuk anestesinya sendiri sekitar 45 sampai 60 menit. Oh, agak lama juga ya. Lumayan lama. Nanti pengerjaannya itu Rejuran memang di seluruh wajah. Jadi kita suntikin, dan kalau misalnya ada bopeng atau scars, memang kita lebih terfokus di daerah situ. Dan juga memang minusnya adalah kalau misalnya kita ada suntikan, biasanya ada kemungkinan yang namanya memar atau titik biru gitu. Cuman ya memang nanti sekitar 3 hari sampai seminggu akan jauh lebih membaik. Kalau misalnya Milky Baby Ice juga sama, nanti kita anestesi di bawah mata. Jadi nggak perlu takut karena kita ada anestesinya. Jadi walaupun agak sedikit kurang nyaman, tapi bisa dikurangi karena di anestesi terlebih dahulu ya. Betul. Jadi bisa diminimalisir begitu sakitnya. Tapi saya sering lihat kalau orang habis DNA salmon tuh suka ada bentol-bentol gitu ya dokter. Itu kenapa sih dokter bisa timbul hal seperti itu? Jadi kalau misalnya DNA salmon itu kan memang ada kandungan sedikit dari yang namanya asam hyaluronat. Nah, asam hyaluronat ini memang dia akan menarik air ke bagian yang disuntikin. Makanya terbentuk bentol-bentol. Bentol-bentolnya itu tergantung kan, misalnya ada yang banyak, ada yang dikit gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk bentolnya sendiri itu akan bertahan sekitar 2-3 hari. Tapi nggak usah khawatir karena dari waktu penyuntikan sampai 2-3 hari itu makin menyusut bentuknya. Jadi nggak besar terus. Dan juga nanti akan terbayarkan hasilnya akan jauh lebih bagus. Nanti kita lihat di 1-2 minggu ke depan. Jadi kalau treatment tuh harus sabar juga ya. Kadang-kadang ada yang ekspektasinya begitu treatment pulang langsung kinclong, langsung glowing gitu ya. Padahal butuh waktu sekitar 1-2 minggu biasanya ya. Betul. Perlahan-lahan nanti regenerasi, badannya membantu pemulihan, baru tuh ya kelihatan di kaca 2 minggu kemudian baru kelihatan glowing tuh ya. Nah kalau untuk treatment ini kan kemudian tadi ada butuh waktu ya, downtime-nya kemudian 1-2 minggu baru kelihatan hasilnya. Nah selama itu yang harus dilakukan pasien di rumah ini seperti apa kemudian? Kalau untuk yang dilakukan di rumah udah pasti ya menjaga hygiene. Karena kan bekas suntikan itu banyak ya. Yang namanya bekas suntikan banyak itu harus rajin mencuci wajah, terus juga memakai antibiotik salep nanti kita bawain pulang. Dan juga kita bawain yang namanya anti radang juga salep, itu misalnya ada bekas titik suntikan yang merah ataupun biru itu bisa dioles. Jadi nggak usah khawatir, semuanya udah dipersiapkan. Terus juga untuk pantangan berikutnya, kalau misalnya untuk makanan sebetulnya nggak ada yang dipantang. Untuk kegiatan sehari-hari ya memang diwajibkan untuk memakai sunblock. Karena sunblock sendiri itu memang nggak boleh diputus. Yang namanya sunblock itu akan melindungi wajah dari sinar UV, yang dimana sinar UV itu bisa mengakibatkan namanya flek dan juga kulit yang kendur. Jangan sampai habis treatment malah nggak pakai sunblock, malah kulitnya kendur. Baik. Jadi tetap beraktivitas aja, tapi jangan sampai lupa sunblocknya, itu yang paling penting ya. Jangan mentang-mentang aduh lagi bentol nih atau lagi ada bekas suntikan jadi nggak pakai sunblock ya. Justru tetap harus malah harus dipakai, digunakan kemudian. Tadi downtime-nya sampai kira-kira bisa normal lagi kelihatannya itu berapa lama tuh dokter? Kalau misalnya sampai normalnya lagi sekitar 3 hari. Cepat 3 juga hari. ya. Tadi bentolnya udah hilang, terus juga birunya udah hilang. Dan juga untuk yang pengerjaan yang tadi Rejuran itu nggak cuma di bagian wajah aja sebetulnya. Bisa di bagian leher juga. Karena kan tadi kita udah bilang tuh yang bagian wajah bagus, tapi bawah mata kurang nih. Makanya kita ada Milky Baby Ice. Nah, tapi bagian leher tuh sering banget juga kelupaan. Betul. Biasanya muka ada
glowing, udah kenceng, tapi bagian lehernya bisa kerutan, garis-garis gitu ya. Nah itu juga bisa kita regenerasi kulitnya dengan menggunakan Milky Baby Skin ataupun yang tadi Rejuven itu. Jadi fungsinya bagus banget buat kulit. Jadi lengkap deh ya kalau kita selfie, wajahnya kinclong, glowing, under eye-nya juga hilang, sampai lehernya juga kelihatan sama ya, matching gitu ya. Jangan sampai kayak orang lagi makeup beda warna tuh ya, jangan sampai kelihatan jangan begitu. Sampai itu. Ini juga ya, kulit wajahnya udah kelihatan awet muda, lehernya juga awet muda. Nah ini treatment ini bukan cuman masyarakat biasa aja, public figure juga banyak ya. Boleh cerita sedikit ada siapa aja yang udah pernah cobain, Dok? Betul, yang udah pernah cobain itu salah satunya ada Amanda Manopo, terus ada Arya Saloka, terus ada Maria Vania, gitu ya, ada Miriam Bellina, ya banyak lagi sih di situ ya. Tapi kan memang mereka ini adalah public figure yang dimana kasarnya kita bilang seperti showcase-nya kita gitu. Jadi mereka itu yang dilihat orang, mukanya bagus ya, udah pasti treatmentnya di mana, di klinik Dermapro gitu. Dan mereka itu memang nggak pernah yang kayak milih-milih mau treatment apa, tapi kita pasti menganjurkan yang terbaik gitu ya. Dan juga yang namanya mereka kan pekerjaannya itu benar-benar yang capek banget gitu ya, sampai malam, kadang outdoor, kepanasan gitu ya, dan kulitnya kusam. Memang harus memerlukan treatment yang bisa dibilang banyak banget. Jadi ada melakukan treatment infus, benang, botok, dan lain-lain. Termasuk yang tadi ada Rejuven dan juga Milky Baby Skin. Nah itu juga kita pasti udah pilih-pilih kalau misalnya besok libur gitu. Ya udah kita akan melakukan yang namanya Rejuven, Milky Baby Eyes gitu ya. Terus yang lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak ada, besok mau syuting nih, ada juga tuh yang kayak breaknya cuma di setengah hari doang. Baru kelar syuting, Dok, ini aku belum tidur, malah bilangnya kayak gitu, mukanya udah kusam. Nah itu langsung melakukan treatment yang namanya Milky Baby Skin. Itu langsung seger lagi, besok langsung syuting lagi. Karena tadi nggak ada kendala, nggak ada downtime. Ya. Jadi bisa disesuaikan lah ya dengan jadwal hari-hari begitu ya. Kalau memang lagi ada break yang agak lama, bisa downtime sebentar, bisa pilih Rejuven, DNA Salmon. Tadi kalau yang udah lagi buru-buru nih besok harus ada acara khusus, bisa yang si Milky Baby Skin kemudian. Banyak ya pilihannya di treatmentnya di Dermapro. Kalau pengen lihat before after tadi atau ada artis siapa aja tuh bisa lihat di Instagram juga ya, Dokter ya. Bisa di Instagram juga. ada apa aja sih yang bisa diintip kemudian tuh? Ya, jadi kalau misalnya di Instagram kita itu @klinik_dermapro Jakarta ada banyak banget tuh before after, benar tuh. Jadi untuk progres treatmentnya dari yang dulunya sampai sekarang, abis itu juga ada ini Kak yang before after treatmentnya. Jadi kalau misalnya kita pengerjaannya seperti apa sih persiapannya dari kita anestesi, terus juga kita pengerjaan misalnya Milky Baby Skin, Milky Baby Eyes, pasti kan pada penasaran banget nyuntiknya seperti apa gitu, pakai jarum seperti apa. Nah itu bisa lihat di konten di IG kita. Jadi nggak perlu dibayang-bayangin aja, bisa langsung lihat lagi gitu seperti apa ya. Bisa, dan itu tenang aja nggak ada berdarah-darah kok, aman semua. Karena dokternya juga profesional pasti ya, sudah terpilih, udah biasa ya ngerjain para artis, para pejabat ya, jadi nggak perlu khawatir, bisa datang ke klinik Dermapro Jakarta. Kisaran harganya berapa sih, Dok, kalau yang Rejuven Salmon dan juga Milky Baby Eyes ini? Kalau misalnya treatment kita itu start dari 2,5 juta rupiah, itu untuk Milky Baby Eyes untuk kedua mata. Terus juga untuk Rejuven itu cukup dengan 5 juta rupiah. Terjangkau ya semuanya ya, tadi ya di bawah 10 juta rupiah semua nih. Padahal kan untuk treatment kita itu bisa dibilang udah mengandalkan yang namanya stem cell, dan itu bisa dibilang terjangkau banget. Terima kasih banyak, Dokter, hari ini untuk informasinya ya. Baik, saudara, tidak terasa sudah 30 menit perbincangan kita hari ini. Bagi Anda yang tertarik dengan treatment Milky Baby Skin, ada Rejuven DNA Salmon dan juga Milky Baby Eyes, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda dan juga bisa berkunjung ke akun Instagram di @klinik_dermapro Jakarta. Semoga perbincangan tadi betul-betul bisa menjadi perbincangan yang bermanfaat untuk Anda. Kami harus pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.